Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang salah satu anggota boyband 5566, yaitu Zack Wang. Sebelum bergabung dengan 5566, Zack Wang mengawali karirnya di industri musik sebagai salah satu anggota dari sebuah boyband bernama Postman. Namun, grup tersebut berumur sangat pendek dan langsung dinyatakan bubar di pasaran. Pasca pembubaran Postman, Zack sempat menyerah pada dunia hiburan dan telah menyusun rencana matang bersama seorang rekan bisnisnya untuk membuka sebuah toko ponsel sebagai sumber penghidupan baru. Rencana bisnis tersebut batal total ketika kepala agensi Jonggeri Management yaitu Sun Terong menghubungi Zack secara langsung untuk menawarkan kesempatan bergabung ke dalam proyek pembentukan grup 5566, sebuah tawaran yang langsung diterima dengan baik oleh Zack. Selama masa aktif grup, Zack merupakan salah satu anggota yang paling sibuk di depan layar kaca. Selain aktif melakukan syuting berbagai judul drama televisi, Zack bersama Jason Su dipercaya menjadi pembawa acara tetap untuk program hiburan andalan milik saluran SET TV selama hampir 9 tahun penuh dari periode tahun 2002 hingga 2011. Pada bulan November 2010, menyusul restrukturisasi di Jonggeri Management, Zack diumumkan memegang posisi baru sebagai pemimpin dari sebuah grup tari baru bernama Merry Monarch. Sebelum akhirnya resmi memutuskan kontrak dengan agensi tersebut pada bulan Desember 2010 untuk memindahkan manajemen karirnya ke agensi lain. Ada satu hal menarik tentang dedikasi Zack Wang demi pekerjaannya di dunia hiburan. Demi mendukung penampilan reuni bersama 5566 di Golden Bell Awards tahun 2016, Zack pernah menunjukkan disiplin tinggi dengan menjalani program diet ketat tanpa karbohidrat dan gorengan, serta rutin berlari sepanjang 10 km dan berenang 2 km setiap hari, hingga berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 6 kg dalam waktu 1 bulan, dari target total 10 kg. Kisah kehidupan keluarga Zack Wang berjalan sangat harmonis bersama seorang entertainer wanita populer asal Taiwan bernama Cicin. Hubungan asmara mereka pertama kali diumumkan secara resmi ke publik pada tahun 2006. Pada tanggal 19 November 2006, saat grup 5566 sedang berada dalam masa vakum aktivitasnya, Cicin melahirkan anak pertama mereka, seorang bayi perempuan yang diberi nama panggilan sayang Lele. Kehadiran Lele diumumkan secara emosional oleh Zack Wang melalui sebuah konferensi pers resmi. 1,5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 Juli 2008, keluarga mereka kembali dikaruniai anak kedua, seorang bayi laki-laki yang diberi nama Yaya. Menariknya, Zack dan Cicin baru melaksanakan upacara pernikahan resmi mereka secara hukum pada tanggal 11 Desember 2008 di Pulau Guam, di mana kedua anak mereka, Lele dan Yaya, hadir langsung untuk menjadi saksi pernikahan kedua orang tuanya. Di luar aktivitas hiburan, Zack dan Cicin dikenal sebagai pakar investasi properti yang gemar mempelajari seluk-beluk rumah dan telah tinggal di beberapa kediaman besar di Taiwan. Mereka juga sukses membangun bisnis penginapan komersial dengan mengelola sebuah wisma mewah bernama Play Hotel yang berlokasi di wilayah Yilan, Taiwan. Cicin pernah membagikan sebuah kisah mistis menarik dalam sebuah acara bincang-bincang pada bulan Januari 2020 mengenai salah satu rumah besar yang pernah disewa keluarga mereka. Tanpa sepengetahuan Zack, rumah besar tersebut ternyata berhantu. Hal ini baru disadari karena putri mereka, Lele, saat masih kecil selalu menunjukkan ketakutan dan menolak keras jika diminta mengerjakan tugas sekolah di area lantai 2 rumah tersebut. Belakangan terungkap bahwa Lele memiliki kemampuan melihat entitas makhluk halus yang tidak kasat mata bagi orang dewasa, di mana dia kerap melihat sosok penampakan seorang pria aneh berjubah yang tinggal serumah dengan mereka di lantai 2. Gaya pengasuhan anak yang diterapkan oleh Zack dan Cicin mendapatkan banyak pujian dan apresiasi dari warganet karena dinilai sangat sederhana dan membumi, meskipun mereka berstatus sebagai pasangan selebriti kaya.
Putri sulung mereka, Lele, tumbuh dengan cepat dan menyelesaikan kelulusan sekolah menengah atas pada tanggal 18 Juni 2022 dari Columbia International College. Sebuah momen yang dibagikan secara emosional oleh Cicin di media sosial. Menginjak usia 19 tahun pada awal tahun 2026, Lele mulai belajar hidup mandiri dengan mengambil pekerjaan paruh waktu pertamanya sebagai seorang barista di counter jaringan kedai bubble tea populer di Taiwan bernama Coco. Dia bekerja secara profesional, mengenakan seragam abu-abu dengan celemek hitam untuk melayani pelanggan, termasuk melayani adiknya, Yaya yang berusia 18 tahun, yang mampir berkunjung sebelum bertolak ke Kanada untuk melanjutkan studi akademisnya. Pada bulan Februari 2026, Lele kembali menjadi perbincangan hangat setelah pindah ke Sydney, Australia, untuk mempersiapkan kehidupan perkuliahannya di sana. Di sana, Lele membagikan serangkaian foto di pantai lokal melalui Instagram. Dia tampil percaya diri mengenakan topi jerami, atasan tank top denim biru tua, serta pakaian renang yang memamerkan bentuk tubuhnya yang proporsional, kulit kecoklatannya yang sehat, dan kakinya yang panjang. Penampilannya yang manis dan sehat tersebut berhasil menarik banyak pujian dan disukai oleh para penggemar. Pada periode ini, Cicin mendampingi Lele di Sydney untuk mengenal lingkungan sekitar, serta mendekorasi tempat tinggal barunya. Sementara putra mereka, Yaya, sudah mulai menempuh pendidikan di Kanada. Menghadapi fase baru kehidupan kedua anaknya, Cicin merenungkan betapa pentingnya saling menghargai dan memegang erat satu sama lain di tengah perubahan dunia. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 31 Juli 2026, Zack Wang dan Cicin terbang ribuan mil menuju Toronto, Kanada untuk menyaksikan momen wisuda kelulusan SMA Yaya. Meskipun harus melawan pengaruh jet lag, pasangan ini sempat berjalan-jalan di pasar petani St. Lawrence untuk merasakan kehidupan lokal. Pada upacara wisuda tersebut, layar proyeksi menampilkan pencapaian akademik Yaya yang luar biasa, di mana dia berhasil diterima di 6 dari 100 universitas terbaik di dunia. Selain menerima tawaran dari 6 universitas tersebut, Yaya juga dianugerahi penghargaan Sarjana Ontario, penghargaan karakter empati, serta beasiswa dengan total mencapai $72.500 Kanada. Melihat kedua anak mereka lulus SMA dan berhasil masuk ke universitas impian masing-masing, membuat Zack Wang merasa sangat puas dan semakin menghargai setiap momen kebersamaan mereka. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.